Ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan tentang regenerasi linier dan yang beranggotakan dari Denny Kurniawan, saya sendiri Ninda Putri Hermawanti, dan Mas Angri Ananda. Next. Di pendahuluan ini yang akan menjelaskan adalah saya sendiri. Untuk regresi linier merupakan satu atau dari prediksi yang menggunakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau bisa juga lebih dari variabel tersebut. Lalu di situ juga variabel adalah besaran yang berubah, nilainya nggak akan selalu tetap, jadi nggak default nilainya, pasti bisa berubah-ubah untuk variabelnya. Untuk selanjutnya, variabel tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu variabel pemberi, pengaruh, dan variabel pengaruh. Di variabel pemberi pengaruh dapat dianalogikan sebab sementara variabel terpengaruh merupakan akibat. Di situ juga untuk penggambaran analoginya. Dari hal analogi tersebut dari 2010. Regresi linear adalah teknik data mining untuk menentukan bahwa terdapat hubungan antara variabel yang ingin diramalkan atau ingin diketahui dengan variabel lainnya atau variabel bebas yang bisa hal-hal lainnya. Selanjutnya, peramalan ini didasarkan pada asumsi bahwa pola pertumbuhan data historis yang bersifat linear, walaupun sebenarnya tidak 100% linear dari semua data tersebut dari variabel tersebut, pola pertumbuhan ini juga didekati dengan suatu model yang menggambarkan hubungan-hubungan yang terkait dalam suatu keadaan. Oke, di regresi tunggal, regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Itu juga analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan nilai atau rasio yang ada. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rasio yaitu Y sama dengan A tambah BX. Subjek dalam keterangan tersebut, dalam keterangan ini, Y juga sebagai subjek dalam variabel dependen yang diprediksi HA sama dengan harga Y ketika harga X sama dengan 0, harganya konstan. B, angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen bila plus arah garis naik, dan bila minus maka arah garis turun yang akan menandakan penentuan gambar dari variabel tersebut. Subjek pada variabel dependen yang mempunyai nilai tertentu di bagian X tersebut. Untuk penyataan sebagai X adalah nilai subjek variabel dependen yang mempunyai nilai yang mempunyai nilai yang tertentu di bagian tersebut. Lalu yang akan dilanjutkan oleh Mbak Media dan Ya, di sini ada regresi berganda, di mana regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dan dengan jadi dari independen X dan independen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen tersebut tuh memiliki hubungan positif atau negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Di sini ada rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan BN XN. Dengan keterangan Y itu adalah variabel dependen atau nilai yang akan diprediksikan. Kemudian X adalah variabel independen. Kemudian A itu adalah konstantanya dan B adalah koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan.
Untuk contoh kasus dari regresi linear sendiri, di sini kita memakai studi kasus dari PT Mensa Bina Sukses. Nah, studi kasusnya yaitu penerapan metode regresi linear untuk memprediksi kebiasaan pelanggan PT Mensa Bina Sukses. Di sini kita memiliki sebuah tabel yang memiliki X1, X2, dan Y. Jadi di sini kita akan menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya, dan untuk jumlah datanya sendiri itu sedikit lebih banyak. Sekitar hampir, coba dilanjutkan Mas. Sebelumnya, nah, untuk jumlah datanya sendiri di sini ada sekitar 150 data. Dari sekitar 150 data kita akan mencari formula dari peningkatan tersebut. Coba dilanjutkan. Nah, dari banyaknya data tadi, kita bisa simpulkan bahwa perhitungan elemen matrik X1X dan X1Y terreduksi pada persamaan normal, yaitu X1 kuadrat totalnya yaitu 234.188.497 dikurangi dalam kurung 93.805 kuadrat dibagi 150. Yang hasilnya yaitu 175.976,8. Dan untuk X2 kuadratnya dihitung dengan cara yang sama, itu akan menghasilkan 125.717,9. Dan untuk Y kuadrat juga dihitung dengan cara yang sama, diperoleh sekitar 3.597.448,833. Dan untuk total X1Y-nya yaitu 108 yaitu 18.585.022,83. Dan untuk X1 X2-nya yaitu diperoleh sekitar 167.692.798,6. Dan untuk X2Y-nya diperoleh kita 17.460.124,77. Selanjutnya, dari persamaan yang ada di atas itu, kita bisa mendapatkan 3 persamaan, yaitu jumlah Y yaitu 16.045 sama dengan 105A ditambah 105A berarti 150 itu adalah total datanya dan ditambah 93.805 B1 ditambah 94.313 B2. Untuk 93.805 itu merupakan total dari X1 dan 90
4.313 adalah total untuk X2. Dan persamaan keduanya yaitu bisa dilihat yaitu 28.619.031 sama dengan 93.805A ditambah 200 ditambah 234.188.497 B1 ditambah 226.600 maaf saya ulangi 226.673.005 B2. Hasilnya ini diperoleh dari perhitungan yang ada di atas tadi yang sudah kita hitung. Dan untuk yang persamaan ketiganya 221.425.000 maaf saya ulangi lagi 221.425.331 sama dengan 94.313A ditambah 226.673.005 B1 ditambah 221.425.331 B2. Dengan untuk menghitungnya itu, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Jadi, untuk langkah keduanya, setelah kita mendapatkan 3 persamaan tersebut, kita bisa mengeliminasi A untuk mendapatkan B1 dan B2. Yaitu caranya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasikan, dan kita mendapatkan 200. Kita mendapatkan sekitar 2.787.753.425 sama dengan 2.632.000 saya ulangi 2.632.889.605 maaf saya ulangi kembali 26.328.896.525 B1 ditambah 25.159.919.785 B2. Dan untuk persamaan untuk menghitung yang ketiga, jika yang pertama tadi kita sudah mengeliminasi A dengan penjumlahan persamaan 1 dan 2, dan untuk yang ketiga, untuk mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan kelima, kita jumlahkan persamaan 1 dan 3. Dan menghasilkan seperti yang ada pada layar. Setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan 5, maka kita akan mencari berapakah nilai B2. Untuk mencari nilai B2, maka kita akan mengeliminasi B1 terlebih dahulu. Dan untuk melakukan itu, kita bisa menjumlahkan persamaan keempat dan persamaan kelima yang telah kita peroleh sebelumnya. Maka dihasilkan B2 sama dengan 0,710
729. Ya, selanjutnya, bisa di next. Nah, setelah kita mendapatkan B2 dari persamaan yang ke-6 tadi, maka kita bisa mencari B1 dari persamaan B4 dengan B2 disubstitusikan dari hasil sebelumnya. Maka diperoleh B1 sama dengan negatif 0,573129. Setelah kita mendapatkan B1 dan B2, maka kita juga bisa mencari nilai A-nya dengan mensubstitusikan B1 dan B2 pada persamaan yang sebelumnya. Maka diperoleh nilai A adalah 18.512. Setelah itu, maka persamaan regresi linear berganda adalah dari yang telah kita cari tadi, Y sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2. Jadi hasilnya sama dengan 18.512 dikurangi 0,573129 ditambah 0,71079. Tapi karena di sini sedikit ada salah penulisan, yang benar adalah 18,512 dikurangi 0,5733129 ditambah 0,710729 X2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ninda. Silakan Mbak Ninda. Ya, jadi dari kesimpulan yang sudah dijelaskan, jadi dari perhitungan yang sudah dijelaskan sama Mas Dani, itu bisa kita simpulkan pesanan dan penjualan obat itu mempengaruhi saldo obat tuh sekitar 48,8%. Maaf Mbak Ninda, sebelumnya tadi yang bagian bawah belum dijelaskan. Mas Andri, bisa dikembalikan Sorry. untuk besar pengaruhnya itu. Terima kasih. Baik, jadi bisa dilihat di sini kalau persamaan regresi linier berganda itu ada memiliki kayak poin naik turunnya. Nah, tinggal dari nilai-nilai yang sudah dimasukkan itu tadi, tinggal kita hitung berapa nilai A-nya. Setelah dihitung angka-angka yang tadi dimasukkan, itu ada beberapa pengaruh besar antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, kita masukkan ke rumus R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Nah, di situ kita masukkan semua angka yang sudah ada, yang sudah kita temukan. Dari minus 0,573129 dikali 18 dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya adalah kita bisa dapatkan hasilnya sekitar R2-nya adalah 48,8%. Di sini nilai-nilai tersebut juga harus mengikuti nilai poin yang tadi saya sebutkan, dan Mas Putra sebutkan tadi, itu harus ada nilai naik turunnya. Oke, next. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau pesanan dan penjualan obat itu tuh mempengaruhi saldo obat sebesar 48,8%.
dan hubungan antara seluruh variabelnya itu tuh ada hubungan kuat dan searah seperti itu. Jadi kita ikut hitung lagi untuk hasil R-nya, karena tadi itu adalah R kuadrat, itu hasilnya 48%, dan kita masukkan ke rumus R-nya. Dan kita menemukan sekitar 0,69856. 56 seperti itu. Gitu. Next. Ya, terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.